Baik, saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan bacaan saya, yaitu mengenai persiapan khotbah. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu khotbah dan pengkhotbah. Jadi, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai khotbah. Apakah sebenarnya khotbah? Nah, khotbah adalah salah satu cara pemberitaan Injil. Namun, khotbah itu bukan satu-satunya cara pemberitaan. Ada bermacam-macam cara selain khotbah kita dapat mendengar Injil, yaitu misalnya dengan bercerita di sekolah minggu, serasen atau penelitian, pelajaran agama di sekolah negeri, atau suatu renungan rohani melalui radio, televisi, atau lain-lainnya. Nah, dari ini kita akan melihat pengertian khotbah. Ada beberapa ciri khotbah yang akan saya paparkan dan akan memperjelas kita apa sih sebenarnya khotbah tersebut. Nah, yang pertama, ciri-cirinya itu yaitu kabar kesukaan. Khotbah itu adalah kabar kesukaan. Kesukaan ini diperoleh dari kitab suci. Di awalan Injil Lukas pun sudah dijelaskan bahwasanya malaikat memberitakan kepada gembala-gembala, "Janganlah takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Itu terdapat di dalam Lukas 2 ayat 10. Ini merupakan inti kabar kesukaan itu. Inti ini harus selalu bergema dalam khotbah masa kini. Kesukaan surgawi ini tidak hanya kita dapati di kitab-kitab Injil, tetapi juga di seluruh kitab suci. Pernyataan kesukaan ini harus selalu menggema dalam setiap khotbah, sebagaimana keseluruhan kitab suci penuh variasi dan juga memuat bagian-bagian yang samar-samar memperdengarkan nada dasar kesukaan itu. Demikian juga kehidupan sehari-hari penuh dengan keprihatinan. Oleh karenanya, jemaat selalu memerlukan penyorotan untuk kebahagiaan yang sama. Pembinaan, penghiburan, nasihat silih berganti dalam pemberitaan seperti nyata dalam surat Paulus kepada Timotius. Di situ dijelaskan berfirmanlah beritakanlah firman, siapa sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu terambil di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Oleh sebab itu, variasi dan penjelasan bagian-bagian Alkitab merupakan tahapan penting di dalam persiapan khotbah. Ciri yang kedua itu kabar untuk jemaat. Pelayanan khotbah tidak diberitakan secara umum, tetapi ditujukan kepada kelompok manusia tertentu. Jemaat yang terpanggil oleh Tuhan. Khotbah diarahkan kepada orang-orang yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Di sini letaknya perbedaan antara pelayanan khotbah dengan cerita di sekolah minggu atau pelajaran agama di suatu sekolah negeri. Murid-murid di sekolah negeri yang mengikuti pelajaran agama Kristen belum tentu anggota suatu jemaat Kristen. Khotbah itu dimaksudkan sebagai sepatah kata nasihat pengajaran untuk jemaat. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu kata untuk kehidupan sehari-hari. Khotbah itu firman Allah untuk manusia yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan segala suka dan duka. Jemaat menghayati berbagai persoalan secara sadar atau tidak sadar. Khotbah merupakan penyorotan pada keadaan sehari-hari. Khotbah adalah firman Allah bagi orang-orang. Khotbah berusaha menjawab pertanyaan jemaat baik yang disadari atau tidak dengan menunjukkan kepada yang diketahui dan dijanjikan oleh kitab suci. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya khotbah itu menyangkut di dalam kehidupan sehari-hari jemaat. Tidak hanya berpedoman kepada inti-inti dari Alkitab mengenai teologi saja, tetapi di sini dijelaskan bahwasanya khotbah itu harus menyangkut dan menyinggung kepada kehidupan sehari-hari dari setiap jemaat-jemaat yang ada seperti itu. Selanjutnya yaitu kata ajakan. Nah, khotbah itu juga harus mengandung ajakan. Khotbah bukan hanya sekedar menambah pengetahuan. Khotbah bukanlah suatu ceramah atau kuliah, tetapi suatu kata ajakan supaya jemaat bisa aktif. Khotbah juga suatu salah satu sarana untuk mengajak masyarakat atau jemaat untuk aktif di dalam peribadahan. Suatu khotbah yang
misalnya ada khotbah mengenai lemah lembut. Hendaknya khotbah mengenai lemah lembut ini hendaknya disertai dengan petunjuk yang jelas. Bagaimana sebenarnya lemah lembut dalam lingkungan sendiri itu dapat diterapkan di dalam prakteknya. Nah, dari ciri-ciri khotbah yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat memahami bahwasanya khotbah adalah pemberitaan suatu kabar kesukaan ditujukan kepada jemaat berhubungan dengan apa yang dialami dan diperlukan jemaat yang bersangkutan dan suatu ajakan kepada kehidupan Kristen yang diperbaharui berdasarkan kabar kesukaan. Kita masuk yang selanjutnya yaitu pengkhotbah. Berkhotbah itu suatu tugas yang penting. Berkhotbah adalah menghantarkan firman Allah memimpin jemaat. Kalau kita membaca kitab Injil, terang bagi kita betapa besar kedudukan khotbah dalam hidup Tuhan Yesus. Tuhan menganggap khotbah sebagai tugasnya yang utama di dalam dunia. Dalam pemberitaan Injil, Tuhan menyertakan tanda yang menyebabkan banyak orang mengikuti Tuhan. Itu terdapat di dalam Matius 4 ayat 23 sampai 25. Nah, untuk lebih memahami siapakah sebenarnya pengkhotbah itu, kita akan melihat dari beberapa poin-poin. Yang pertama itu yaitu pengkhotbah ialah orang yang dipanggil oleh majelis gereja. Unsur pemanggilan ini dalam kitab suci memegang peranan yang penting. Unsur pemanggilan ini berlaku juga seperti kepada seorang pendeta, majelis gereja memberikan tugas khusus untuk pemberitaan. Nah, hal ini berlaku juga bagi mereka yang tidak mendapat pendidikan teologi atau teologia dan yang lapangan pekerjaannya di luar jemaat sukarelawan. Selanjutnya, poin yang kedua, sifat kedua yaitu pengkhotbah adalah berhubungan erat dengan yang pertama. Pengkhotbah ialah orang yang bersikap terbuka terhadap Allah, terhadap sesamanya. Siapa yang hanya terbuka terhadap Allah akan menjadi egois keselamatan. Pada orang Kristen yang baik, yaitu keduanya berbarengan. Yang selanjutnya, sifat yang ketiga adalah bahwa pengkhotbah selalu bersedia untuk menerima. Di sini dijelaskan bahwasanya pengkhotbah itu harus bersedia menerima pembelajaran baik itu dari kaum tua maupun kaum muda, karena sudah dijelaskan juga di dalam Alkitab bahwasanya barang siapa tidak menerima, dia juga tidak akan memberi, seperti itu. Jadi sebagai seorang pengkhotbah, dia harus bisa bersedia untuk menerima. Ia juga akan suka belajar dari orang lain. Walaupun pembelajaran itu misalnya dari kaum muda, dia harus menerima seperti itu. Yang selanjutnya yaitu orang yang berkhotbah janganlah kiranya mempunyai rasa bahwa ia itu sebuah mesin atau otomat. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya khotbah itu merupakan kesaksian. Ini lebih mudah dikatakan daripada dilaksanakan. Banyak orang yang memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai pengkhotbah yang karenanya selalu diminta lagi untuk berkhotbah. Namun, jemaat mempunyai telinga yang tajam untuk membedakan firman yang disampaikan sebagai kesaksian dengan firman yang datang dari seorang yang ditugaskan dan melaksanakan tugasnya itu secara otomatis. Nah, dari beberapa syarat-syarat ini dapat kita lihat bahwasannya khotbah itu firman kesukaan ditunjukkan kepada jemaat Kristus. Jemaat ini mengenal kembali pengalamannya sehari-hari dan dengan demikian menerima terang Allah dalam hidupnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai permulaan mencari nats. Semua permulaan itu memang sukar dilakukan juga untuk persiapan berkhotbah, terutama bagi mereka atau bagi kita yang tidak berpengalaman di dalam berkhotbah. Itu akan menyibukkan kita untuk bertanya bagaimana saya menemukan nats untuk saya khotbahkan, seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita mencari nats. Yang pertama yaitu memperhatikan hubungan dengan kitab suci. Sebab kitab suci merupakan dasar kepercayaan jemaat, merupakan dasar khotbah. Si pengkhotbah perlu bergumul secara teratur dengan kitab suci. Nah, dengan kita bergumul dengan sungguh-sungguh dengan kitab suci, dengan sendirinya pergumulan yang kita lakukan itu akan menumbuhkan pengalaman dan pengetahuan secara sendirinya tentang kitab suci itu kepada diri kita.
Nah, seorang yang rajin membaca Alkitab, lamban laun akan memperoleh pemikiran-pemikiran untuk jemaat. Ketika kita sudah tekun, ketika sudah rajin di dalam membaca kitab suci, maka kita akan mendapat pengetahuan dan Roh Kudus akan bekerja kepada kita agar kita mengerti tentang apa yang sudah kita baca. Nah, di situ diperlukan tuntunan Roh Kudus untuk mengungkapkan sebentar saja seluruh rahasia keselamatan itu. Nah, yang kedua yaitu tahun gerejani. Tahun gerejani ini juga dapat menolong dan menemukan nats untuk khotbah. Pembaca Alkitab yang tekun akan menemukan kitab dalam kitab suci jalan keselamatan. Keselamatan Allah diberitakan dan dinyatakan dalam sejarah yang panjang. Dalam abad-abad berikutnya, keselamatan semakin nyata. Yang dimaksud tahun gerejani adalah suatu jangka waktu yang di dalamnya tindakan keselamatan diperingati dan dirayakan. Tahun gerejani ini juga mempunyai 3 puncak, yaitu yang pertama, Natal. Natal ini terdiri dari misalnya minggu-minggu Advent, hari Natal, minggu sesudah Natal. Nah, yang kedua itu masa Paskah. Masa Paskah ini juga dibarengi dengan minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus, minggu Paskah, minggu sesudah Paskah. Nah, selanjutnya puncak yang ketiga yaitu masa Pentakosta. Di sini juga dibarengi dengan minggu kenaikan Tuhan Yesus ke surga, minggu perayaan Pentakosta, dan minggu sesudah Pentakosta. Yang ketiga, pengalaman dan keperluan-keperluan jemaat. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya pengkhotbah dapat memulai dari jemaat dan bertanya pada diri sendiri. Pengkhotbah yang mengenal jemaatnya pastilah melihat banyak keperluan rohani yang dapat dipenuhi melalui khotbah yang terarah. Nah, selain dari kedua yang sudah dijelaskan tadi, kita juga dapat menemukan nats itu dari pengalaman-pengalaman dan keperluan jemaat yang ada di sekitar kita. Misalnya, ketika saudara atau tetangga atau jemaat yang ada di dekat kita mengalami suatu duka cita. Nah, dari situ kita akan menemukan nas Alkitab yang berkaitan dengan duka cita. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat yaitu bahan bersambung. Di sini yang dimaksud adalah khotbah yang membahas suatu tema atau buku dari kitab suci dengan waktu yang tertentu atau secara berkala. Di sini maksudnya yaitu misalnya kita membahas mengenai kasih, Roh Kudus atau hari terakhir dari beberapa judul yang sudah saya jelaskan, misalnya seperti Roh Kudus. Ini kan banyak beraneka warna seperti itu, banyak jenis tema seperti kasih, Roh Kudus itu sulit diterangkan dalam satu khotbah seperti itu. Jadi bahan bersambung ini maksudnya khotbah itu tidak bisa dilakukan cuma sekali khotbah. Jadi misalnya minggu ini berkhotbah tentang kasih, minggu depan bisa juga dilanjutkan dengan khotbah kasih dengan berbarengan dengan Roh Kudus seperti itu. Selanjutnya kita memasuki setelah kita menemukan nats. Setelah kita menentukan tema nats, kita akan memasuki sesudah menemukan nats. Nats atau sering disebut juga ayat-ayat mas adalah sebagian dari Alkitab yang menjadi dasar khotbah. Maka dari itu, kita akan melihat syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu nats. Yang pertama itu, nats itu hendaknya merupakan keutuhan bulat. Jika suatu ayat berakhir dengan koma, titik 2, atau seperti di dalam Lukas 19 ayat 41, atau mulai dengan kata-kata seperti sebab, maka ayat ini merupakan keutuhan bulat, sebaiknya jangan dipakai sebagai nats. Suatu nats itu harus menyatakan kenyataan yang bulat, tidak terpotong-potong. Seperti contohnya misalnya kita ambil di dalam Matius 5 ayat 48 ayat yang bagian yang ke A. Di situ dikatakan bahwasanya karena itu haruslah kamu sempurna. Nah, ayat ini tidak bisa kita ambil hanya sepotong, karena di dalam lanjutannya itu dijelaskan seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, seperti ini tidak boleh dipakai karena dapat menimbulkan salah pengertian, sebab ayat lanjutannya itulah yang dapat kita pahami sebagai kesempurnaan yang harus berpedoman kepada Allah, bukan pada manusia. Disitulah kita mengetahui inti, atau disitulah kita melihat keseluruhan dari nats yang kita ambil. Selanjutnya yang kita
Nats itu harus bersifat praktis. Nats harus memberi penerangan tentang kehidupan praktis, entah tentang pengalaman, entah tentang kekurangan jemaat Kristen. Di sini contohnya seperti ayat yang mudah dan sukar kita ambil dari cerita Natal yang ditulis sebagai cerita yang sederhana, itu seperti di dalam Lukas 2 ayat 1-7, atau juga ditunjukkan sebagai tanda kebijaksanaan Allah, itu terdapat di dalam Galatia 4 ayat 4-5. Nah, selanjutnya nats itu harus jelas. Suatu nats itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan maksudnya ia adalah suatu nats. Ini harus jelas maksud dari nats yang kita ambil. Nah, seperti contohnya itu di dalam Matius 1 ayat 8. Dari ayat 1 sampai 8 kita dapat mengerti di dalam penjelasannya itu, kalau kita baca di dalam Matius 12 ayat 8 itu, kita melihat bahwa di ayat 8 lah kita akan melihat kejelasan dari di antara ayat ini. Nah, setelah itu kita memasuki mengenai penafsiran. Menafsir suatu nats adalah menemukan arti. Pengkhotbah akan sukar menyampaikan khotbah kepada jemaat kalau ia sendiri pertama-tama tidak mengerti dengan arti, dengan terang atau dengan dasar dari firman yang dijelaskannya. Tafsiran yang baik patut mengindahkan petunjuk yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman pengkhotbah yang terkena pada masa lampau atau masa kini. Salah satu petunjuk yang harus kita pahami ketika kita menafsirkan Alkitab, yaitu atau menafsirkan nats-nats, yaitu yang pertama itu membaca dengan tekun. Nah, nats ini perlu dibaca dengan tekun dan berulang kali. Bacalah apa yang tertulis di dalam nats itu, pahami, mengerti, baca berulang kali, jika mungkin terjemahkan dengan berbagai terjemahan, seperti terjemahan lama, kitab lama, sekarang sudah juga terjemahan baru. Nah, contohnya kita bandingkan saja di dalam Yohanes 7 ayat 37. Di dalam terjemahan lama dan baru, di dalam terjemahan lama dijelaskan bahwa jikalau seorang yang dahaga, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus, baiklah. Sedangkan di terjemahan baru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nats yang nomor 2 ini lebih mempersilahkan pembaca untuk berkomentar, bermeditasi, sebab rahasia besar dalam bahasa sehari-hari keheranan seperti itu. Di kitab yang perjanjian, kitab yang lama, terjemahan lama dan baru ini, kita akan melihat bagaimana sebenarnya pemahaman yang benar, bagaimana sebenarnya inti dari nats yang kita pakai. Nah, selain itu kita juga bisa menerjemahkan nats itu ke dalam terjemahan bahasa Indonesia, baik pula untuk membandingkan dengan terjemahan bahasa daerah. Baca, bandingkanlah, perhatikan dulu nats, barulah kemudian sampaikan nats itu kepada jemaat. Yang kedua itu terdapat di mana nats itu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya kalau ketika kita mengambil suatu nats, kita akan mempertimbangkan nats itu, membaca nats itu, perlu juga menanyakan di manakah terdapatnya nats ini. Di tempat mana dalam kitab suci, apa yang menjadi latar belakang nats ini, terdapat di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, apakah nats ini suatu bagian dari nubuat atau dari nabi mana. Nah, oleh sebab itu pengkhotbah menggunakan atau bisa juga memakai kitab-kitab dasar, kamus Alkitab, peta Alkitab, ikhtiar, sejarah suci, atau konkordasi Alkitab yang memuat ayat tertentu yang bersamaan untuk membantu di dalam memahami setiap nats yang akan kita bawakan. Nah, selanjutnya setiap kata nats. Nats juga yang terpendek sekalipun disusun dari beberapa kata. Kata ini masing-masing perlu diselidiki dan dipertimbangkan. Kita harus merasakan kata demi kata, sama seperti kita ketika makan, kita merasakan makanan yang lezat. Jika dimakan suap demi suap, kita akan merasakan, menikmati seperti itu. Sama juga dengan nats, kita membaca kata per kata. Seandainya misalnya contoh firman, apa makna dari firman ini, kita rasakan firman itu seperti apa di dalam kehidupan kita, seperti apa kita lihat dari pedoman-pedoman nats itu seperti
seperti apa, seperti itu contohnya. Nah, yang selanjutnya judukan atau perbandingan dengan bagian lain dari Allah. Misalnya kita bandingkan Roma 3 ayat 28. Karena kamu yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dengan Yakobus 2 ayat 14, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa mempunyai iman, padahal ia mempunyai perbuatan? Dapatkah iman ini menyelamatkan dia? Dari hubungan kedua ayat tersebut, nyatalah bahwa Paulus menentang hukum Yahudi yang menyangkut perdamaian. Roma 3 ayat 24 dan 27, sedangkan Yakobus melawan kepercayaan tradisional pada orang Yahudi yang tidak menyatakan perbuatan. Inilah yang bisa saya jelaskan mengenai laporan bacaan saya. Terima kasih.